36. Mengajari pedang. Butuh beberapa menit untuk Mei Li bisa berpandangan lagi dengan Jian Chen. Gadis itu terlihat gugup. Jauh sekali dari sikap aslinya yang selalu dingin terhadap setiap pria. Mei Li tidak pernah melupakan mata indah Jian Chen. Sepasang mata yang membuatnya terbayang-bayang dengan wajah sang pemuda itu. Meski sulit diakui tetapi ini benar-benar nyata. Suasana mendadak menjadi canggung karena dari keduanya tak ada yang berbicara. Jian Chen batuk pelan. Ia jadi lupa alasan dirinya menghampiri gadis tersebut. Jadi, tadi itu teknik pedangmu yang baru. Mei Li mengangguk pelan. Teknik pedang dari klan Niu. Mem. Iya. Jian Chen menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Entah kenapa ia jadi ikutan canggung ketika Mei Li menjawab pertanyaannya dengan singkat. Aku tadi sempat melihat teknikmu dan kupikir itu masih belum sempurna. Aku kesini berniat untuk memberitahu kesalahannya. Jian Chen kemudian menjelaskan beberapa gerakan Mei Li yang salah serta terlalu kaku. Apakah Nona sering berlatih pedang pada malam hari? Tanya Jian Chen kemudian. Mei Li mengangguk, mengatakan bahwa dirinya memang berlatih setiap malam dan tidur di kala matahari akan tiba. Mei Li hanya tidur 3-4 jam dalam sehari. Nona, tidak baik membuat kebiasaan demikian. Bergadang sampai malam untuk berlatih justru akan menghambat latihanmu dibanding meningkat. Itulah sebabnya gerakan pedangmu selalu kaku. Berlatih ketika malam akan membuat otot-ototmu tidak bekerja dengan baik. Karena alasan itu Jian Chen hanya berkultivasi ketika malam hari. Kalaupun dirinya akan berlatih malam-malam Jian Chen akan menyempatkan beberapa jam untuk beristirahat. Jian Chen terkadang memang tidak tidur 1-2 harian tetapi itu hanya sesekali saja. Tidak sesering seperti Niu Mei Li lakukan. Masukan-masukan dari Jian Chen diangguki oleh Mei Li. Karena merasa tidak ada yang perlu dikatakan lagi Jian Chen memutuskan untuk pergi. Tunggu. Apakah Anda akan pergi? Aku awalnya ke sini hanya memeriksa. Lagian aku takut mengganggu latihanmu jika terus berdiri di sini. Mei Li baru saja bertemu dengan sosok yang ingin ditemui. Jadi dia mencegahnya. Sebenarnya Anda tidak mengganggu. Bahkan kalau bisa aku ingin kau mengajariku lagi. Jian Chen menggaruk kepala. Ia tidak yakin soal itu. Jian Chen sebenarnya ingin kembali berkultivasi untuk menyerap permata siluman. Tenang saja. Nanti aku akan membayarmu setelah latihannya selesai. Berapapun yang Anda minta aku akan berusaha membayarnya. Peningkatan pesat akibat diajari Jian Chen beberapa waktu lalu membuat ilmu pedang Mei Li meningkat signifikan dalam waktu singkat. Bahkan gurunya di klan Niu pun tidak bisa disandingkan dengan pembelajaran Jian Chen. Andai Jian Chen menaruh harga sebagai gurunya, Mei Li akan tetap membayarnya walaupun itu sangat mahal. Nona Mei Li terlalu serius. Kalau Nona meminta, aku juga tidak keberatan memenuhinya. Anda tidak harus pakai bayaran apapun untuk ini. Jawab Jian Chen. Tapi apakah Anda yakin ingin diajari olehku? Setelah ini boleh jadi aku memahami ilmu pedang klan Niu secara tidak sengaja. Mei Li mengangguk. Hal itu tidak masalah baginya. Menyadari Mei Li telah bersepakat, Jian Chen kemudian menyuruh agar Mei Li menggunakan seluruh teknik pedang rembulan yang pernah ia pelajari untuk melihat batasan berpedang. Dimulai dari pedang bulan purnama, pedang bulan separuh, dan pedang bulan sabit. Jian Chen mengamati setiap jurus itu dari jauh. Setelah semua gerakan Mei Li selesai, Jian Chen bisa melihat kekurangan serta kesalahan dari gerakan Mei Li. Ternyata Mei Li sudah diajari sepertiga dari semua teknik pedang rembulan. Sedikit di antaranya sudah dikuasai dengan sempurna sedangkan sebagian besar lainnya hanya separuh matang.
tinggal dibenarkan beberapa titik saja. Di usianya yang 15 tahun, gadis ini sudah menguasai teknik pedang sebanyak itu. Jian Chen menahan nafas dingin. Harus ia akui bakat Mei Li memang benar-benar luar biasa. Malam itu Jian Chen menghabiskan waktunya untuk menggurui Mei Li. Ada banyak hal yang harus diungkapkan dan juga dipraktekkan Jian Chen secara langsung. Aku sudah melihat gambaran dari 3 bagian teknik pedang rembulan. Sepertinya semua itu berbeda tujuan. Jian Chen bertanya, berpura-pura seolah ia baru melihat teknik itu pertama kalinya. Mei Li mengangguk lalu menjelaskan semua tentang teknik Lan Niu pada Jian Chen. Menurut guru Mei Li, setiap bagian teknik pedang rembulan ada rumus yang membedakan gerakan ketiganya. Yang pertama adalah teknik pedang bulan purnama. Teknik ini memfokuskan pada seni permainan pedang. Lalu kedua teknik pedang bulan separuh. Teknik yang menggabungkan permainan pedang dan gerakan tubuh. Sedangkan yang terakhir adalah teknik pedang bulan sabit. Teknik yang mencampurkan ilmu pedang dengan pengendalian tenaga dalam. Kesimpulan dari Mei Li sedikit berbeda dengan yang dijelaskan guru Jian Chen meski rumusnya hampir sama. Jian Chen kemudian memberi masukan atas gerakan Mei Li yang menurutnya salah sedangkan Mei Li mendengarkan arahan Jian Chen. Tidak lupa Jian Chen mengajari Mei Li dengan gerakannya. Membuat gadis itu tak henti-hentinya untuk takjub dan berdecak kagum. Dari sudut pandang Mei Li, Jian Chen adalah orang yang mempunyai bakat mengerikan. Tak peduli tingkat kesulitan dari teknik pedang rembulan, Jian Chen dapat menyalin itu semua dalam sekali lihat. Mei Li mungkin dikatakan jenius karena bisa menguasai beberapa teknik pedang rembulan tetapi dibandingkan bakat Jian Chen, dirinya seperti anak kecil yang baru belajar pedang. Latihan itu selesai ketika cahaya matahari perlahan muncul dari timur. Banyak hal yang Mei Li pelajari dan ini membuat kemampuan pedangnya meningkat cukup pesat. Kita sudahi latihannya sampai sini. Jian Chen menyarungkan kembali pedangnya. Kalau begitu terima kasih. Lalu berapa uang yang Anda butuhkan? Nona, sudah kubilang aku melakukan ini karena ingin membantu. Tapi Anda telah mengajari banyak hal padaku. Bagaimana mungkin kalau semua pembelajaran ini tanpa bayaran? 5.000 keping emas. 10.000 keping emas. Jangan sungkan. Bahkan jika lebih dari itu. Jian Chen tersenyum tipis ketika mendengar nominal uang yang disebutkan Mei Li. Jujur saja, saat ini Jian Chen memang membutuhkan uang tapi tidak dengan cara seperti ini untuk menghasilkannya. Jian Chen tetap menolak tawaran Mei Li. Kalau begitu jika suatu hari Anda membutuhkan apapun, temuilah aku. Mei Li tentu masih ingin membalas kebaikan Jian Chen. Jian Chen mengangguk. Ia tidak ingin membahas hal ini lebih lanjut. Saat Jian Chen hendak berbalik ke perkemahan, Mei Li menahannya. Tunggu, aku lupa tidak mengetahui namamu. Jian Chen terdiam sebentar sebelum tertawa kecil. Nona, apakah sejak tadi Anda ingin menanyakan ini? Itu. Wajah Mei Li memerah ketika Jian Chen menebak isi pikirannya. Mei Li tentu saja malu karena biasanya laki-lakilah yang memberitahukan nama padanya. Ia tak pernah peduli pada setiap pria tetapi Jian Chen adalah kasus yang berbeda. Sambil tersenyum hangat, Jian Chen memperkenalkan namanya. Namaku Jian Chen. Salam kenal, Nona. Senyuman itu cukup membuat Mei Li tersipu dan menunduk. Lagi-lagi detak jantungnya akan meningkat cepat dengan pemuda ini. 27. Melangkah sendiri. Kedatangan Jian Chen dan Mei Li ke perkemahan membuat mata semua orang tertuju pada keduanya. Pasalnya mereka menyadari Mei Li tidak di tenda semalaman namun yang tak disangka adalah Dewi Lotus Salju itu datang bersama dengan seorang lelaki. Ziyun adalah orang pertama yang menanyakan.
Kenapa mereka bisa pergi berduaan? Mei Li hanya menjelaskan kalau dia sedang berlatih pedang bersama dengan Jian Chen. Penjelasan itu cukup membuat orang yang mendengarnya terkejut. Mereka semua menyadari kalau Niu Mei Li paling tidak suka bersama lelaki. Jian Chen merasakan semua pandangan orang tertuju padanya, terutama di kalangan laki-laki. Mereka terlihat benci dengan Jian Chen karena telah berani berdekatan dengan sang dewi. Jian Chen tersenyum canggung. Ia mengalihkan pandangan lalu menoleh pada Ziyun dan Mei Li yang tengah mengobrol. "Nona Ziyun, saudari Mei Li, kalau begitu aku pamit pergi." "Sebentar, kau mau kemana?" Ziyun bertanya. "Aku harus ke faksiku berada. Mereka mungkin masih menungguku kembali, jadi aku tak bisa membuat mereka khawatir lebih jauh." "Kau sudah mendapatkan petunjuk di mana faksimu sekarang?" Jian Chen mengangguk, melirik Mei Li yang ada di sampingnya. Sebelumnya Jian Chen telah menjelaskan banyak hal pada Mei Li di perjalanan. Dimulai dari ia murid akademi sampai dirinya bergabung ke faksi Dua Pedang. Jian Chen menjelaskan bahwa ia ikut bersama rombongan Ziyun dan juga terpisah dari faksinya. Mei Li terkejut mendengar itu semua, terutama di bagian Jian Chen yang bergabung faksi peringkat terbawah. Untungnya Mei Li ternyata pernah berpapasan dengan faksi Dua Pedang 2 hari sebelumnya. Mereka sedang bergerak ke arah bukit yang ada di tengah hutan sunyi. Setelah mengetahui hal itu, Jian Chen berencana untuk pergi dan mencari faksinya kembali. "Begitu. Ya, syukurlah." Ziyun tersenyum lalu menoleh pada rusa yang tengah dipanggang api unggun. "Aku tidak bisa menahanmu, tetapi setidaknya kau makan terlebih dahulu sebelum pergi. Ada banyak makanan selain daging rusa." Perkemahan Mei Li yang semuanya perempuan bahkan memasak sup serta kari. "Makanlah dulu di sini. Faksiku telah memasak banyak hal yang enak. Mungkin Anda akan suka." Mei Li ikut menawarkan dan berharap Jian Chen menerimanya. Perkataan Mei Li membuat semua orang di perkemahan terkejut, bahkan Ziyun sekalipun. Ziyun sebagai sahabat kecilnya tidak pernah melihat Mei Li perhatian terhadap lawan jenis. Hal ini bisa dibilang pertama kalinya. Ziyun jadi penasaran. Apa yang dilakukan keduanya sampai hubungannya jadi seperti ini? Jian Chen berpikir beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk. Ia juga memang merasa lapar. Makan-makan pagi kali itu terasa berbeda karena semua sudut pandang terarah pada satu meja. Terutama laki-laki. Mereka menaruh cemburu pada Jian Chen yang makan bersama dengan kedua wanita cantik. Siapa laki-laki itu? Kenapa Dewi Salju begitu perhatian padanya? Katanya dia adalah orang yang numpang bersama Nona Ziyun ke sini. Dia tersesat karena berpisah dengan faksinya. Hubungan mereka cukup dekat. Aku tidak pernah menyangka Ketua Ziyun juga akrab dengannya. Bukan hanya Ketua Ziyun tetapi Ketua Mei Li ikutan juga. Pemuda ini pasti mempunyai status yang tak biasa. Bisik-bisik dari anggota faksi Lotus Salju menjalar bagai dengung lebah. Semua perempuan itu begitu penasaran dengan laki-laki yang duduk bersama ketua faksinya. Sebagai pengikut Mei Li yang sudah lama, tentu mereka tahu karakter ketuanya. Jian Chen tidak peduli dengan bisik-bisik itu. Ia memfokuskan untuk segera menghabiskan makanannya. Saat telah selesai, Jian Chen diantarkan Ziyun dan Mei Li beberapa meter dari perkemahan. Jian Chen berpamitan kembali pada keduanya sekaligus berterima kasih pada Ziyun karena telah membiarkan dirinya bersama faksinya dalam beberapa waktu. Kalau begitu sampai jumpa lagi di akademi. Jian Chen membalikan badan dan bersiap akan pergi, namun Mei Li tiba-tiba menahannya. "Tunggu sebentar. Aku telah membuatkan kotak bekal ini untukmu." Jian Chen tersenyum, mengucapkan terima kasih lalu menyimpan bekal makannya pada cincin ruang.
Karena tidak ada lagi hal penting, Jian Chen mulai melangkah melompati dahan-dahan pohon. Di kejauhan, Mei Li menatap punggung pemuda itu. Sebenarnya dia merasa terlalu singkat bertemu dengan Jian Chen, namun ia juga tak bisa menahannya. Setidaknya Mei Li telah mengetahui identitas pemuda itu. Sepertinya ada yang dimabuk rindu. Ziyun berbisik di dekat telinga Mei Li, tersenyum menggodanya. Kakak Ziyun. Mei Li sedikit salah tingkah ketika ia memandang arah kepergian Jian Chen begitu lama. Kus, tenang saja. Tak usah malu. Ziyun tertawa kecil. Sepertinya dia adalah pemuda yang kau temui di air terjun itu, bukan? Mei Li mengangguk. Wajahnya memerah. Pantas saja dia bisa melawan segerombolan tikus tanah sendiri. Ternyata dia memang bukan pemuda sembarangan. Gumam Ziyun pelan. Maksud Kak Ziyun, Jian Chen adalah orang yang membunuh gerombolan tikus tanah sendiri. Ya, dan ku yakin sebenarnya laki-laki itu lebih kuat dari yang kulihat. Meski aku menolongnya saat dia sedang terpojok, Jian Chen terlihat tidak kelelahan sama sekali. Ziyun curiga kalau sebenarnya Jian Chen bisa membunuh gerombolan tikus tanah itu sendirian. Terlepas dari kemampuannya, kenapa dia mau bergabung dengan faksi terbawah? Dengan kekuatannya, Jian Chen bisa saja bergabung ke faksi Liu Yanyi atau setidaknya gabung ke 10 faksi terkuat. Ye Ziyun tidak yakin akan menang melawan Jian Chen, terutama karena dirinya tak bisa membaca kultivasi pemuda itu. Selain itu, Jian Chen adalah murid baru. Ia tidak menduga kekuatannya menyamai 10 murid ranking teratas. 5 km bergerak dari perkemahan, Jian Chen sudah mendapatkan 20 permata setelah membunuh sekawanan babi hutan yang jadi siluman. Jian Chen sedikit berbohong tentang ia akan mencari faksinya. Tepatnya tidak sepenuhnya benar. Jian Chen mungkin akan ke faksi Dua Pedang, tetapi itu nanti. Niat awalnya Jian Chen hanya ingin berpergian sendiri. Alasan dia bersama Ziyun beberapa waktu hanya ingin mengenali situasi tentang faksi lainnya serta keadaan kompetisi ini. Ternyata siluman yang ada di hutan sunyi rata-rata jauh di perkiraan para peserta. Beberapa dari mereka menceritakan pernah bertemu siluman ratusan tahun, yang berarti menandakan kompetisi ini lebih sulit di tahun sebelumnya. Apa tetua akademi menyadari kompetisi ini sangat berbahaya bagi para murid? Jian Chen menghela nafas pelan. Dirinya berharap kalau Miu Yue dan lainnya tidak kenapa-napa. Jian Chen tengah berlari di antara dahan-dahan pohon sampai tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang menghampirinya. Ada siluman lagi. Sepertinya hutan sunyi memang kaya akan siluman. Jian Chen menghentikan langkahnya di salah satu dahan. Ia menoleh ke satu titik arah. Seekor gorila putih berukuran 2 meter tak lama terlihat, berayun gesit dan mendarat di hadapan Jian Chen. Gorila putih itu memiliki otot keras di bagian dada dan tangannya. Matanya biru serta mempunyai taring yang tajam. Gorila putih itu memandang Jian Chen sesaat sebelum berteriak dan memukul-mukul dadanya. Jian Chen merasa kalau gorila itu sedang marah padanya. Benar saja. Beberapa detik kemudian gorila putih melompat, memberikan kepalan tangan pada Jian Chen dengan kuat. Bersamaan dengan itu juga Jian Chen menggunakan tinjunya hingga kedua tinju beradu. Jian Chen ataupun gorila putih sama-sama termundur beberapa langkah. Kau ternyata lebih kuat dari yang kukira. Jian Chen tersenyum kecut ketika merasakan kekuatan sang gorila. Gorila itu meraung marah, lalu memberikan tinju lagi pada Jian Chen. Oh, kau mau mengadu kekuatan? Kali ini Jian Chen memasukkan tenaga dalam pada tangan kanannya. Ketika kedua tinju beradu,
Gorila putih terpental cukup jauh sedangkan Jian Chen hanya mundur 2 langkah darinya. Gorila ini hampir berusia 100 tahun. Jian Chen tersenyum tipis. Meski menggunakan tenaga dalam pun dirinya masih terpental mundur. Jian Chen hendak maju untuk membunuh siluman itu namun langkahnya terhenti ketika ada suara riuh yang mendekatinya. Suara itu muncul bertepatan dengan 20 gorila putih bergerak ke arahnya, mengepung Jian Chen dari segala sisi. Ketika mereka melihat pemimpinnya terluka semua gorila meraung keras sekaligus marah pada Jian Chen. Jian Chen tersenyum kecut ketika dirinya dikepung. Kelompok gorila itu rata-rata berusia di atas 50 tahun. Bisakah kita lupakan kejadian ini? Jian Chen tersenyum canggung, bertanya pada gorila itu yang justru membuat mereka tambah meraung marah. Kurasa itu apaan? Kelompok bertopeng. Jian Chen akhirnya membunuh gorila terakhir setelah bertarung setengah jam lamanya. Nafas Jian Chen terputus-putus. Tubuhnya dibanjiri keringat deras. Tenaga dalam Jian Chen hampir tak tersisa ketika gorila yang terakhir terbunuh. Melawan kelompok gorila dengan usia 50 tahun ke atas bukanlah hal yang mudah di tingkat kultivasinya sekarang. Kupikir aku akan mati. Jian Chen jatuh terduduk di dekat salah satu pohon. Gorila ini benar-benar keras kepala. Bukannya lari ketika sebagian kelompoknya terbunuh, mereka malah semakin buas mengejarku. Jian Chen menggunakan pedang taring putih dan melakukan teknik pedang tertingginya untuk melawan gorila-gorila itu. Teknik pedang rembulan adalah teknik yang bisa digunakan di berbagai situasi, salah satunya ketika dikepung musuh. Pertarungan dirinya dengan gorila putih mengakibat kerusakan besar pada sekitarnya. Pohon-pohon ada yang tumbang dan terpotong. Tanah yang dipijak pun sudah tak rata lagi. Hal pertama yang dilakukan Jian Chen adalah mengumpulkan tenaga dalamnya kembali. Membutuhkan waktu beberapa jam hingga penuh seutuhnya. Saat Jian Chen membuka mata, langit sudah menjadi gelap. Jian Chen bangkit dari posisinya lalu mulai mengumpulkan permata-permata dari semua gorila putih yang dibunuhnya. Walaupun jumlahnya hanya 21 gorila termasuk pemimpinnya, umur semua gorila itu lebih dari 50 tahun sehingga poin yang didapatkan lebih dari 1000 poin. Belum itu juga dijumlahkan dengan tikus tanah yang telah diburunya beberapa waktu lalu. Menurut perkiraan Jian Chen, dengan menjumlah semua permata yang dikumpulkannya sekarang dia sudah dipastikan memenangkan kompetisi ini. Mengingat malam akan tiba, Jian Chen memotong salah satu pohon yang tumbang untuk dijadikan api unggun. Jian Chen berdiam dikelilingi pohon yang besar serta tinggi. Meski begitu ia yakin tidak akan ada lagi siluman yang muncul di sekitarnya karena sebelumnya kawasan ini adalah milik gorila putih tadi. Alasan Jian Chen dianggap musuh oleh gorila itu yang tak lain karena dirinya telah menyusup kawasannya. Jian Chen membuat api unggun dan memburu hewan-hewan kecil di dekatnya seperti ayam hutan dan kelinci untuk dijadikan makanan. Setelah perutnya sudah kenyang Jian Chen melanjutkan berkultivasi. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang berlatih memperbanyak kapasitas tenaga dalam, kali ini Jian Chen ingin meningkat meridiannya. Perlahan tapi pasti, butiran-butiran cahaya tercipta di sekeliling tubuh Jian Chen dan mengambang di udara. Butiran itu perlahan bergerak lalu masuk ke tubuh Mia. Perasaan hangat dari menyerap cahaya membuat tubuhnya menjadi rileks serta pikirannya menjadi jernih. Jian Chen duduk bersila ditemani api unggun yang bergemeletuk untuk mengisi kekosongan. Tidak sampai 2 jam bermeditasi, matanya harus terbuka ketika mendengar sesuatu. Kenapa malam-malam seperti ini ada yang bertarung? Jian Chen memadamkan api unggunnya sebelum bergerak ke sumber suara tersebut.
Kegelapan malam tidak menjadi halangan saat ia melompati dahan-dahan pohon. Ketika sampai, Jian Chen mendapati ada pertarungan dari dua kelompok. Mungkin tepatnya pertarungan berat sebelah karena salah satu kelompok hanya tersisa 3 orang lagi sedang lawannya masih berjumlah puluhan. Kelompok 3 orang itu jelas mengalami kekalahan karena teman-temannya sudah tergeletak di belakangnya. 3 orang itu semuanya adalah perempuan dan mereka juga terlihat kelelahan. Berbanding terbalik dengan 3 orang perempuan itu, lawannya justru terlihat masih prima. Aku menyerah. Kumohon jangan bunuh kami. Aku dan faksiku berjanji tidak akan memberitahukan semua ini pada yang lain. Salah satu perempuan mengangkat tangannya. Ia adalah pemimpin faksi dari kelompok tersebut. Itu lebih baik aku membunuh kalian semua. Kalian telah mengetahui identitas kami lebih dalam. Kelompok yang dilawan perempuan itu semuanya memakai topeng dengan jubah hitam yang menutupi kepalanya. Mereka tidak langsung bergerak menyerang karena menunggu instruksi dari pemimpinnya. Aku tidak akan memberitahukan ini. Sumpah. Kalian boleh mengambil apa yang kami punya. Bukankah kalian ingin permata yang kita kumpulkan? Aku akan menyerahkan semuanya. Pemimpin kelompok bertopeng tertawa diikuti bawahannya. Kami bisa melakukan itu setelah kalian bertiga tiada. Mungkin aku akan memaafkan anggotamu yang lain tetapi kalian bertiga harus mati di sini. Ketiga perempuan itu meneguk ludah. Mereka juga tak bisa melawan balik ketika menyaksikan jumlah lawan serta kekuatannya. Belum lagi mereka sudah kelelahan. Pemimpin kelompok bertopeng mengayunkan pedangnya untuk menghabisi salah satu perempuan tersebut. Pemimpin perempuan itu memejamkan matanya. Tak berani melihat ayunan golok yang mengarah ke lehernya. Saat dirasa ia akan mati, rasa sakit dari tebasan senjata itu tidak pernah terjadi. Mata perempuan itu terbuka. Ia melihat seorang pemuda yang menahan serangan golok itu dengan kedua jarinya. Bukan hanya ketiga perempuan itu yang terkejut. Kelompok bertopeng pun sama terkejutnya. Keberadaan Jian Chen tidak pernah mereka rasakan. Bagi mereka yang melihatnya, Jian Chen seperti muncul dari ketiadaan tanpa menimbulkan bunyi ataupun hembusan angin. Pemimpin bertopeng ingin menarik goloknya dari jari Jian Chen namun setelah menggunakan tenaganya, golok itu tidak terlepas bahkan seperti menempel kuat. Jian Chen tidak tinggal diam. Dia melepaskan tendangan kuat pada pemimpin bertopeng itu yang membuatnya langsung terlempar beberapa meter mengenai bawahan di belakangnya. Kalian sungguh tidak punya rasa malu. Lawan kalian sudah selemah ini dan kalian masih ingin menyerangnya. Jian Chen berdecak pelan diikuti gelengan kepala. Pemimpin bertopeng terlalu marah untuk mendengar perkataan Jian Chen. Tendangan yang mengenainya sangat keras hingga membuatnya tersungkur dan tak dapat berdiri. Hal yang membuatnya sangat kesal adalah Jian Chen terlihat lebih muda darinya. Harga dirinya terasa jatuh saat disakiti oleh orang yang berada di bawah umurnya. Dengan penuh kebencian pada Jian Chen, pemimpin bertopeng memberi instruksi pada bawahannya untuk menyerang. Serang dia bersamaan. Jian Chen menghela nafas panjang ketika beberapa orang berlari ke arahnya. Dia ikut bergerak maju dan menyambut orang-orang bertopeng itu. Jian Chen menggunakan ilmu tendangannya untuk melawan mereka semua. Meski terlihat dikepung dari berbagai arah, Jian Chen tetap bisa menyamai pertarungannya bahkan dirinya lebih mendominasi pertarungan tersebut. Belasan orang bertopeng sudah menggunakan senjata mereka tetapi tidak ada yang mengenai tubuh Jian Chen sedikit pun. Belum lagi ayunan kaki Jian Chen sulit mereka hindari. Walau sudah menggunakan tenaga dalam untuk melindungi tubuhnya, serangan Jian Chen tetap terasa cepat oleh pandangan mereka. Jian Chen kemudian mengalirkan tenaga dalam pada kakinya yang seketika ayunan tendangannya jadi lebih cepat dan kuat.
Pemimpin kelompok bertopeng terlambat menyadari kalau bawahannya bukanlah lawan dari Jian Chen saat tiba-tiba Jian Chen meningkatkan kekuatan jurusnya dengan signifikan. Dalam kurun waktu beberapa detik saja, Jian Chen sudah melumpuhkan belasan orang bertopeng itu dengan mudah. Beberapa bawahannya tidak dalam kondisi yang baik. Rata-rata semuanya memuntahkan darah segar dari mulutnya. Jian Chen sebenarnya menahan kekuatan tendangannya agar tidak membunuh orang-orang bertopeng itu. Yang tersisa dari kelompok bertopeng hanya menyisakan beberapa orang saja termasuk pemimpinnya. Jian Chen tersenyum lebar yang cukup membuat orang-orang bertopeng faksi naga emas. Saat Jian Chen melangkah mendekat, ia kemudian menyadari tatapan pemimpin bertopeng itu terasa aneh. Jian Chen menjadi curiga saat dirinya mencari tahu penyebabnya sebuah panah melesat menuju kepalanya. Meski terlambat menyadari, Jian Chen masih sempat bereaksi, jadi dia menggeser sedikit kepalanya membuat panah itu melewatinya dan menancap di tanah. Anak-anak panah kembali dilepaskan dan kali ini lebih banyak. Jian Chen bergerak mundur sambil menghindari panah itu dengan gerakan seminimal mungkin. Senyuman dari pemimpin bertopeng luntur seketika melihat bagaimana gesitnya gerakan Jian Chen. Dia tidak menyangka kalau tubuh Jian Chen bisa sefleksibel itu, belum lagi gerakan Jian Chen terlihat lentur dan halus. Jian Chen melihat sumber anak panah itu dan dia menemukan banyak orang bertopeng sedang berdiri di atas dahan pohon sambil memegang busur yang mengarah padanya. Merasa ruang geraknya menjadi sempit, Jian Chen mencabut pedang taring putih lalu menebas panah-panah itu. Pemandangan itu cukup membuat kelompok bertopeng terpana. Tidak sedikit pun dari mereka yang berpikir lawannya dapat membelah anak panah itu menjadi dua. Sial. Kemampuan bertarungnya juga sangat tinggi. Pemimpin kelompok bertopeng merapatkan giginya kesal. Jika seperti ini, ia yakin andai mengerahkan seluruh bawahannya sekalipun pihaknya pasti akan kalah. Saat Jian Chen sibuk mengurusi dirinya, tiba-tiba ada anak panah yang mengarah pada ketiga perempuan di belakangnya. Jian Chen berdecak lalu bergerak cepat untuk melindungi tiga perempuan itu sekaligus menghancurkan panah yang mengarah pada mereka. Kalian bertiga fokuslah melindungi diri. Aku akan mengurus panah-panah yang bergerak pada anggota kalian yang pingsan. Para pemanah itu cerdas sekali. Ketika mereka tidak bisa melukai Jian Chen, mereka mengubah target pada anggota faksi yang tak sadarkan diri sehingga Jian Chen tidak ada pilihan selain menyambut anak panah itu. Belasan anak panah terus berlanjut dan selama itu juga Jian Chen bisa menghancurkan semuanya tanpa ada yang lolos sedikit pun. Ketiga perempuan itu juga untungnya bisa selamat meski ada beberapa goresan luka di pakaiannya. Setelah beberapa waktu, jumlah anak panah yang melesat mulai berkurang dan saat menyadari itu Jian Chen tidak lagi menghancurkannya melainkan menangkap panah itu lalu melemparkannya balik. Panah yang dilemparkan Jian Chen jauh lebih cepat dan akurat sehingga mengenai pemanah bertopeng dengan telak. Pemanah itu jelas tidak menyangka akan diserang dengan panahnya sendiri. Lemparan yang dilepaskan Jian Chen tidak membunuh pemanahnya melainkan melukai tangannya sehingga mereka tak bisa melepaskan anak panah lagi. Jian Chen tidak berhenti di sana. Dia terus melakukan hal yang sama untuk melukai lawan-lawannya. Menyaksikan itu pemimpin bertopeng berkeringat dingin. Menangkap panah dan menyerang balik adalah sesuatu yang tak bisa dilakukan bahkan bagi mereka yang ada ranah tinggi sekalipun cukup sulit. Gawat. Dia bukan orang biasa. Pemimpin bertopeng kemudian memberi instruksi pada bawahannya. Kita akan mundur. Bersiap untuk pergi. Tapi ketua, ketiga perempuan itu sudah mengetahui identitas kita. Jika dibiarkan lolos mereka akan memberitahukan rahasia ini pada yang lain. Jawab salah satu bawahannya. Aku tahu tapi pemuda itu bukan orang sembarangan.
Jika panah-panah itu habis maka dia akan mengincar kita selanjutnya. Pemimpin bertopeng jelas tak puas kondisinya akan jadi seperti ini. Jian Chen tengah fokus untuk menangkap anak panah ketika tiba-tiba ia merasakan suhu di sekitarnya naik. Pandangan Jian Chen tertuju pada arah pemimpin bertopeng dan menemukan 8 orang di dekatnya mulai mengalirkan tenaga dalam pada mulutnya, bersiap menggunakan jurus elemen. Elemental api. Hembusan nafas api. 8 orang itu serempak mengeluarkan api di mulutnya hingga api-api itu menyatu dan membuatnya menjadi besar. Kobaran api bergerak cepat mengarah pada 3 perempuan yang di posisi paling depan. Para perempuan itu tengah fokus menghindari panah sehingga terlambat menyadari ada api yang bergerak ke arahnya. Jian Chen merapatkan giginya. Ia tidak bisa ke tempat perempuan itu karena panah-panah yang mengarah padanya saja masih banyak. Merasa tidak ada pilihan, Jian Chen kemudian mengalirkan tenaga dalam yang besar pada pedangnya serta dari 2 bibirnya tercipta uap putih. Teknik pedang bulan sabit. Getaran badai samudera. Jian Chen mengayunkan pedangnya secara horizontal lalu tercipta angin kencang yang hebat dari pedangnya seperti sebuah badai. Angin itu segera membelah kobaran api sekaligus menghilangkannya. Saat itulah Jian Chen menyadari bahwa panah-panah yang mengarah padanya telah berhenti dan orang-orang bertopeng itu telah hilang. Mereka membuat kobaran api itu berharap bisa membunuh 3 perempuan itu sekaligus melarikan diri dariku. Pandangan Jian Chen mengarah ke depan. Meski sudah sangat jauh namun Jian Chen masih melihat orang-orang bertopeng bergerak lari darinya. Jian Chen tidak mengejarnya. Tepatnya ia harus menyelamatkan anggota-anggota faksi perempuan ini terlebih dahulu. Jian Chen menaruh tangannya untuk merasakan denyut nadi mereka. Ini. Mereka tertidur. Jian Chen bertanya pada perempuan itu dengan heran. Pikirnya anggota-anggota perempuan itu tengah pingsan atau ada yang mati namun tidak menyangka mereka semua ternyata tertidur. Pemimpin perempuan itu mengangguk. Mereka terkena racun tidur akibat mengenai goresan senjata dari kelompok bertopeng. Pemimpin faksi itu kemudian memperkenal namanya sebagai Yun Mei yang memimpin faksi Bunga Malam. Faksi Bunga Malam adalah faksi peringkat ke-15 dari Akademi namun anggota mereka sudah berjumlah ratusan. Faksi Bunga Malam hanya mengikut sertakan sepertiga anggotanya di kompetisi ini. Andai anggotanya tidak kena racun mungkin mereka bisa memukul mundur kelompok bertopeng tadi. Tuan Muda. Sebelum itu aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan kami bertiga sekaligus anggota faksi kami. Yun Mei membungkuk dengan rasa hormat pada Jian Chen diikuti 2 perempuan bawahannya. Aku hanya kebetulan lewat. Tidak perlu sungkan. Jian Chen menjawabnya dengan tersenyum kemudian menyadari sesuatu. Ngomong-ngomong kenapa kelompok bertopeng itu ingin membunuh kalian? Ini. Ketiga perempuan itu saling berpandangan sebelum akhirnya menjelaskan pada Jian Chen. Mereka berasal dari faksi Naga Emas yang menyembunyikan identitasnya dengan menggunakan topeng. Niat awalnya faksi Naga Emas tidak berniat untuk membunuh lawannya melainkan hanya mencuri permata-pemata dari faksi lain. Karena kejadian pencurian ini faksi kami menyelidiki siapa kelompok bertopeng itu dan berhasil mengetahui identitasnya namun ternyata penyelidikan kami diketahui oleh faksi Naga Emas sehingga mereka marah dan ingin membunuh kami agar identitas kelompok bertopeng itu tidak disebarluaskan. Jian Chen mengelus dagunya. Bukankah mencuri permata dari peserta orang lain dilarang di kompetisi ini? Ya. Mungkin karena itulah mereka harus menghabisi kami agar nama faksi Naga Emas tidak tercemar. Yun Mei menjelaskan di kompetisi tahun lalu juga ada kelompok bertopeng yang sama dan kemungkinan dalang dibaliknya juga sama. Yun Mei juga tidak menyangka bahwa faksi Naga Emas yang mereka banggakan dan kagumi ternyata memiliki perbuatan tercela seperti ini.
Jian Chen mendengarkan cerita perempuan itu sampai akhir. Wajahnya tidak terkejut sedikit pun. Menurut Jian Chen, cara seperti inilah yang dilakukan faksi naga emas di kehidupan sebelumnya. Faksi itu memang sangat curang, apalagi pemimpinnya, Liu Yanyi. Sebab itulah Jian Chen sangat benci dengan faksi naga emas. 40. Tempat berteduh. Jian Chen meninggalkan faksi bunga malam setelah memastikan kelompok bertopeng itu tidak balik lagi. Dia tidak bisa di sana terlalu lama, apalagi saat anggota-anggota Yunmei perlahan telah terbangun. Jian Chen juga sebenarnya sedang merahasiakan kekuatannya agar tidak terlalu mencolok dari orang lain. Yunmei sendiri memahami perasaan Jian Chen, jadi dia tidak bertanya lebih jauh tentang identitas pemuda yang menolongnya. Apalagi Jian Chen selalu mengalihkan pembicaraan ketika dirinya bertanya perihal nama. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, datanglah ke faksi kami. Aku akan menyambutmu dengan senang hati. Yunmei kemudian memberikan plat nama khusus pada Jian Chen. Dengan plat ini kau bisa bertemu denganku dan dianggap tamu penting faksi kami. Jian Chen menerima lencana itu, mengangguk, berterima kasih atas tawaran dari Yunmei. Meski Jian Chen sendiri tidak yakin akan pergi ke faksi bunga malam atau bahkan bertamu ke sana. Selepas demikian Jian Chen berpamitan pergi. Yunmei dan dua perempuan lainnya mengamati pemuda itu dari jauh sebelum bayangannya hilang. Ketua Yun, sepertinya dia bukan orang biasa. Salah satu bawahannya berbisik, bertanya pada Yunmei dengan pelan. Yunmei menghela nafas panjang. Aku juga merasa demikian. Kemampuan bertarungnya sangat tinggi, belum lagi aku merasakan kekuatan besar terpencar dari dalam tubuhnya. Apa ketua bisa melihat tingkat kultivasinya? Tanya bawahan itu heran. Dia sudah mencoba beberapa kali untuk melihat kekuatan Jian Chen, namun dirinya tak dapat meraba tingkat kultivasi pemuda itu. Tidak. Kultivasi orang itu memang tak bisa diterawang bahkan oleh pandangan dari teknik klanku sekalipun. Aku hanya bisa merasakan aura kekuatannya saja yang tak biasa. Lalu bagaimana dengan kasus teknik pedang sebelumnya? Bukankah itu seperti teknik pedang klan Niu? Yunmei menghela nafas lagi. Ia juga sebenarnya penasaran dengan masalah itu. Setahunya, di Akademi Qianshan hanya ada satu gadis yang berasal dari klan Niu, yaitu Niu Meili sendiri. Dan dia juga wanita satu-satunya yang bisa menggunakan teknik klannya di akademi ini. Apa mungkin pemuda itu memang dari klan Niu? Batin Yunmei dalam hati, namun pikiran itu segera ditepis olehnya mengingat dia tahu peraturan khusus dari klan tersebut. Untuk menjaga teknik pedangnya tidak dicuri oleh orang lain, klan Niu membatasi interaksinya dengan dunia luar. Salah satu hasil dari kebijakannya yaitu klan Niu hanya berkontribusi satu murid akademi per 5 tahunnya, dan murid itu sekarang adalah Niu Meili. Jika bukan untuk perkembangan serta pengalaman anaknya di masa depan, ketua klan Niu itu mungkin tidak akan sudi mengirim anaknya belajar di akademi. Entahlah. Aku tidak bisa memastikan teknik itu memang berasal dari klan Niu atau bukan. Yang pasti karena teknik pedangnya membuat kita selamat dari kobaran api tersebut. Dua bawahannya mengangguk setuju. Andai saja Jian Chen tidak mengayunkan pedangnya tadi, mungkin mereka bertiga sudah mati terpanggang. Kita rahasiakan pertemuan ini dari yang lain dan jangan ceritakan apapun tentang teknik pedangnya, terlepas ia berasal dari klan Niu atau bukan. Sebagai ucapan terima kasihnya kita harus tutup mulut tentang bertemu pemuda tadi. Tentu Yunmei menyadari kalau Jian Chen tidak ingin dirinya dikenal. Jika pemuda itu berharap demikian, maka Yunmei dan dua bawahannya akan menjaga rahasia ini. Tenang ketua. Dibanding dengan dia yang menyelamatkan hidup kami, menjaga rahasianya adalah perihal mudah. Yunmei mengangguk puas.
Dia kemudian melihat anggota-anggotanya mulai sadarkan diri dari racun tidur tersebut. Selepas ini Yun Mei berencana untuk menyudahi pemburuan lalu keluar dari arena kompetisi. Menurutnya jika dilanjutkan akan berbahaya bagi anggotanya mengingat faksinya kini diincar oleh faksi Naga Emas. Lagian dengan permata yang dikumpulkannya, mereka merasa cukup dengan hasil 5 hari kompetisi ini berlangsung. Selepas pertemuan dengan faksi Bunga Malam, Jian Chen tidak melanjutkan berkultivasi melainkan memburu siluman yang hendak menyerangnya. Ternyata semakin dekat dirinya dengan bukit di tengah hutan sunyi maka semakin banyak dan kuat siluman yang menyerangnya. Siluman-siluman yang ia temui juga memiliki umur sekitar 30 tahunan ke atas. Jian Chen bergerak bukan tanpa arah melainkan sedang menuju di mana faksinya berada. Saat tadi bersama faksi Bunga Malam, Jian Chen juga tak lupa menanyakan tentang keberadaan faksinya. Beberapa jam berlalu membasmi para siluman sambil bergerak maju. Jian Chen sudah menghisap 50 permata ke dalam cincin ruangnya. Sebenarnya tanpa harus memburu lagi Jian Chen yakin bisa memenangkan kompetisi ini. Jian Chen memburu kembali hanya ingin memperbesar hadiah yang akan didapat untuk faksinya nanti. Waktu matahari terbit ternyata tak pernah dia temui karena langit di atas sana terlihat gelap dan mendung. Kupikir ini masih malam ternyata hujan akan tiba. Jian Chen mempercepat langkahnya untuk mencari tempat berteduh sebelum hujan turun. Sebuah gua yang besar di kaki bukit ditemukan Jian Chen secara tidak disengaja. Jian Chen memutuskan untuk berteduh di sana. Langkah kaki Jian Chen terhenti di dekat mulut gua yang begitu besar. Saat melihat ke dalam ia merasakan kegelapan yang pekat seperti gua tersebut tidak memiliki ujung. Hawa di sekitar Jian Chen juga jadi lebih dingin saat masuk. Karena itu ia mulai mengambil ranting-ranting pohon di dekat gua untuk membuat api unggun agar dirinya tetap terasa hangat. Tidak lama jutaan tetes air perlahan turun. Hujan pagi itu sangat deras karena disertai angin kencang, membuat pohon-pohon di sekitarnya terlihat lebih miring. Kurasa hujannya akan sangat lama. Melihat langit yang gelap Jian Chen memilih untuk menunda perjalanan ke faksinya untuk sementara waktu. Dia duduk di salah satu batu dekat api unggun dan memanfaatkan waktunya untuk berkultivasi. Gua yang awalnya sangat gelap itu terlihat bercahaya saat Jian Chen sedang berkultivasi. Siang hari berlalu. Hujan di luar masih belum ada tanda-tanda akan berhenti. Dibanding reda justru semakin lebat. Mata Jian Chen perlahan terbuka dan senyuman lebar terukir dari wajahnya setelah berkultivasi 5 jam penuh. 3 dari 8 meridiannya telah terpenuhi setelah menyerap cahaya selama beberapa waktu ini. Menurut Jian Chen dengan hanya 3 meridiannya saja ia bisa menandingi kekuatan dari alam jiwa tahap 6 atau 7. Belum lagi jumlah tenaga dalamnya sudah meningkat pesat yaitu berkisar 140 lingkaran. Dewa Cahaya Perak hanya butuh 200 lingkaran tenaga dalam sebagai syaratnya. Jika diperkirakan tinggal 6 bulanan lagi hingga ia bisa mencapai alam tersebut. Jian Chen menyudahi kultivasinya. Melihat hujan masih mengguyur yang membuatnya tak bisa kemana-mana ia berpikir untuk menyusuri gua ini apalagi ketika melihat ke kedalaman gua yang gelap. Sebenarnya Jian Chen sedikit aneh dengan kondisi gua yang ia singgahi karena meski ada api unggun di dekatnya gua tersebut masih terasa dingin. Jian Chen mengambil salah satu ranting di api unggun tersebut lalu membawanya sebagai obor. Jian Chen ingin masuk ke dalam gua ini lebih jauh. Tenaga dalam sudah Jian Chen alirkan ke seluruh tubuhnya agar rasa dingin gua ini berkurang. Namun ketika beberapa langkah bergerak masuk gua itu ternyata jadi lebih dingin dari yang dikira. Jian Chen meneguk ludah. Sepertinya gua ini bukan gua biasa. Walau hanya sekilas Jian Chen merasakan ada aura yang ganjil pada gua tersebut.
Episode sebelumnya. Eps 39. Vaksin Naga Emas. Episode berikutnya. Eps 41.